Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mengawali acara mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena memberikan kesempatan pada kami untuk mewartakan kabar baik kepada penjuru dunia melalui RRI Banten. Kami yakin dan percaya bahwa berkat campur tanganmu, kami boleh berjumpa dengan para pendengar di mana saja berada. Curahkan rahmat-Mu pada kami, agar dalam mewartakan kabar sukacita, kami boleh mengalami kegembiraan, dan para pendengar pun merasa tersentuh oleh sabda yang diwartakan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah sahabat keheningan. Sama saudara-saudari pendengar RRI Banten yang kami kasihi, bacaan Injil hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana bersikap yang baik dalam berdoa. Doa dilihat sebagai cara kita membangun komunikasi dengan Tuhan dan sekaligus menyatakan ketakberdayaan manusia di hadapan Allah. Saat berdoa merupakan momen penting untuk melepaskan diri, mengosongkan ruang batin, dan membiarkan Allah merajai diri. Allah sebagai sahabat keheningan hanya bisa dijangkau dalam keheningan doa. Allah yang tak berwujud itu hanya dirasakan dalam getaran jiwa oleh dawai-dawai doa. Doa menjadi penting dan bermakna ketika si pendoa membuka diri dan berbicara dengan Allah dalam ruang hampa keheningan. Doa menjadi penghubung antara Allah dan manusia, karena hanya dalam doa
setiap manusia, insan yang rapuh, berusaha menaruh harap pada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Doa yang tulus lahir dari keheningan dan kebeningan batin. Doa tulus tidak ditentukan oleh sebuah rumusan doa yang menarik, melainkan berkata apa adanya di hadapan Allah. Apa yang ditampilkan dalam Injil hari ini sangat berbeda. Dua sosok pendoa yang sangat kontradiktif. Yang satu berdoa dengan tulus dan yang satunya menyombongkan diri di hadapan Allah. Yesus memperhadapkan kepada kita dua sosok pendoa dengan penekanan yang tidak seimbang. Yesus menyoroti kesombongan diri kaum Farisi dan perilaku yang tidak layak di hadapan Allah. Menjadi seorang pendoa berarti berani menyatakan diri apa adanya di hadapan Allah. Dalam suasana hening, setiap orang yang berdoa membuka diri, bahkan menelanjangi diri untuk menyatakan ketulusan yang diwakili oleh pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Penggalan kalimat ini membahasakan bagaimana seorang pemungut cukai menarasikan diri sebagai orang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Allah. Ia tahu bahwa Allah yang Maha Tahu melihat apa yang dilakukan selama ini, memungut pajak dari masyarakat umum. Tindakan memungut pajak dipandang sebagai tindakan berdosa, karena itu dianggap memeras warga dengan kepentingan diri dan kaum penjajah. Apakah Allah langsung mengultimatum pemungut cukai sebagai orang berdosa dan tidak layak mendaraskan doa di hadapannya? Pemungut cukai berusaha membuka diri dan melepaskan beban hidup pada Allah melalui doa yang tulus. Stigma sebagai orang berdosa tidak menjadikan seorang pemungut cukai untuk menutup diri dan menyatakan diri saleh dan benar di hadapan Allah. Dalam doanya yang ikhlas, ia membuka diri dan menyatakan identitas diri sesungguhnya. Allah menghendaki kejujuran manusia dalam berdoa dan benci pada mereka yang munafik serta berpura-pura suci di hadapannya. Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, doa memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Doa bekerja untuk menyembuhkan, mengubah, dan membuat mungkin untuk setiap hal yang dianggap mustahil. Allah menyembuhkan orang yang butuh disembuhkan. Doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah orang yang berdoa. Karena itu, untuk mencapai titik puncak pengubahan diri, maka dalam doa perlu dicarikan jalan yang tepat untuk bagaimana membangun relasi intim dengan Allah. Dalam doa, sepertinya pendoa sedang berada di beranda Allah, membiarkan dirinya untuk hanyut dan larut dalam ribaan Allah. Dalam doa-doa Katolik, begitu banyak mistikus merintis jalan panjang untuk mencari jati diri Allah melalui cara-cara baru dalam berdoa. Model doa seperti apakah yang kita perlihatkan di hadapan Allah
sebagai cara dalam meraih kekusukan dan mengalami kehadirannya. Apakah doa yang tenang penuh meditatif yang akan kita gandrungi? Doa Benediktin yang pertama kali diperkenalkan oleh Santo Benediktus menyentuh kesadaran manusia. Tipe doa ini menyentuh semua tipe kepribadian. Lexio menyentuh pikiran kita. Meditatio menyentuh akal kita. Oratio menyentuh perasaan kita. Dan kontemplatio menyentuh naluri kita. Selain doa Benediktin, dikenal juga doa Agustinus yang lebih menggunakan kekuatan sabda Allah sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari dan mengajarkan kepada para murid agar menggunakan cara doa ini untuk mengenal kehendak Allah bagi mereka. Sementara itu doa Fransiskan mengarahkan semua orang untuk percaya penuh kepada Allah, terbuka kepada bimbingan Roh Kudus, dan memuliakan Allah dalam keindahan-keindahan alam. Masih banyak lagi cara-cara berdoa dan bermeditasi yang ditawarkan oleh para mistikus. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana setiap kita memilih cara-cara yang tepat dalam berdoa. Sebelum menerapkan cara-cara berdoa, mestinya si pendoa harus tahu dan mengenal karakter pribadi. Karena dengan mengenal karakter pribadi, maka seseorang akan memilih metode atau cara yang tepat dalam berdoa. Semua cara yang ditawarkan hanyalah jalan untuk mengalami kedekatan dengan Allah. Dalam berdoa, ibarat kita bermain kartu terbuka dengan lawan main. Karena sebelum kita menyampaikan sesuatu dalam doa, Allah lebih dulu tahu tentang maksud dan tujuan kita berdoa. Dalam doa orang Farisi, ia lebih menampilkan diri sebagai orang baik dan suci di hadapan Tuhan dan menyingkirkan bahkan merendahkan orang lain. Sementara doa pemungut cukai memperlihatkan diri apa adanya tanpa menutupi kekurangan dirinya di hadapan Tuhan. Jika dilihat dari narasi doa antara kedua orang ini, menampilkan ciri yang berbeda. Dalam perbedaan pandangan terhadap esensi doa ini, melahirkan pertanyaan baru bagi kita. Untuk apa kita berdoa? Doa tidak sekedar membangun relasi dengan Tuhan, namun dalam doa pula, Tuhan tahu isi hati kita dan apa yang diminta dalam doa-doa itu. Dalam perumpamaan itu Yesus memperlihatkan pada kita akan nilai kerendahan hati yang perlu dibawa dalam doa-doa. Rendah hati di hadapan Tuhan menjadi sebuah tuntutan utama dan Tuhan bisa menilai kadar kebermaknaan doa itu. Makna doa di hadapan Tuhan bukan diukur dari persoalan rumusan panjang dan dibalut dengan kata-kata yang indah, tetapi justru doa yang benar lahir dari kebeningan batin dan kerendahan hati. Belajar dari para pemungut cukai, walaupun dicap sebagai manusia berdosa di hadapan manusia, tetapi justru karena kerendahan hati mereka dalam doa dan menyesali segala kesalahan yang dilakukan, maka dibuka jalan pertobatan bagi mereka. Sakeus menjadi contoh konkret di mana ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membawa kabar sukacita dan keselamatan itu terjadi atas dirinya. Rumah Sakeus sebelum berjumpa dengan Yesus
dilihat sebagai rumah yang selalu merancang tindakan pemerasan terhadap rakyat kecil. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, Sakeus mengalami pertobatan dan rumahnya terus memproduksi nilai-nilai kebaikan bagi orang lain. Mari teruslah membangun nilai-nilai pertobatan dalam doa dan membangun relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hanya dalam doa, setiap orang yang merasa rendah diri dan tak berarti di hadapan Allah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.